Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Yang terhormat Bapak Jasminto MPDI selaku Dekan Fakultas Agama Islam. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Khoirul Umam MPDI selaku Kaprodi PAI. Yang terhormat Bu Iva Ilahiyah MPDI selaku DPA PAIE. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku dosen Filsafat Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep pendidikan agama Islam dan filsafat pendidikan Islam. Filsafat adalah kajian yang berusaha memahami, mengkritisi, dan meneliti konsep pendidikan, tujuannya, serta bagaimana pendidikan tersebut harus dijalankan. Contohnya, dalam pendidikan Islam, filsafat pendidikan mempelajari cara agar proses pendidikan tidak hanya mengembangkan intelektual siswa, tetapi juga moral dan spiritual mereka. Misalnya, mengajarkan ilmu pengetahuan modern di sekolah Islam yang diintegrasikan dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah proses pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Ini meliputi pengajaran Al-Quran, hadis fikih, hukum Islam, dan akhlak moral. Contohnya, di pesantren siswa belajar tidak hanya tentang mata pelajaran umum seperti matematika dan bahasa Indonesia, tetapi juga tentang tajwid, cara membaca Al-Quran dengan benar, sejarah Islam, dan ibadah seperti cara sholat yang benar. Dan di sini ada cabang filsafat. Cabang filsafat terdapat ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal, usul, sifat, dan batas-batas pengetahuan. Contohnya, dalam pendidikan Islam, pengetahuan bisa berasal dari berbagai sumber seperti wahyu, Al-Quran, dan pengalaman praktek ibadah sehari-hari. Contoh konkretnya adalah mengajarkan siswa bahwa ilmu tajwid berasal dari wahyu yang kemudian dikembangkan melalui praktik. Yang kedua, yakni aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai, baik nilai etis maupun estetis. Contohnya, dalam pendidikan Islam, nilai-nilai etika seperti kejujuran, tanggung jawab, dan ketulusan diajarkan sebagai bagian dari karakter siswa. Guru menekankan pentingnya berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, yakni ontologi. Apa itu ontologi? Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat, keberadaan, atau realitas. Contohnya, dalam pendidikan Islam, ontologi mempelajari apa yang dianggap sebagai ilmu sejati. Pengetahuan yang berasal dari wahyu seperti Al-Quran dan hadis dianggap sebagai kebenaran mutlak dalam pendidikan Islam. Di sini ada filsafat ilmu. Filsafat ilmu tujuannya memahami, mengkritisi, memelihara, dan mengembangkan. Memahami, mendalami pengertian mengenai realitas, pengetahuan, dan nilai-nilai. Dalam Islam ini melibatkan memahami wahyu dan bagaimana menerapkannya. Yang kedua, mengkritisi. Mengkritisi melihat kelemahan atau kekurangan dalam berbagai pemahaman ilmu. Kritik ini bisa diartikan sebagai upaya untuk memastikan ilmu yang dipelajari selaras dengan prinsip-prinsip agama. Yang ketiga, yaitu mengembangkan, membangun pengetahuan lebih lanjut dan menyebarkannya untuk kesejahteraan umat. Yang selanjutnya yaitu ilmu pendidikan, klasifikasi, metode formal, dan empiris. Metode formal adalah metode yang menggunakan logika dan penalaran deduktif dalam mencapai pengetahuan. Contohnya matematika, di mana semua konsep dan teorema dipecahkan dengan deduksi logis. Contoh lainnya adalah menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus matematika yang semuanya berbasis penalaran formal. Untuk yang kedua, metode empiris. Metode empiris adalah metode yang bergantung pada observasi langsung, percobaan, dan pengalaman untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, fisika eksperimental melakukan percobaan untuk mengukur gravitasi dengan menjatuhkan benda dari ketinggian tertentu dan mengukur waktu jatuhnya dan mengukur waktu jatuhnya.
Di sini ilmu pendidikan klasifikasi mempunyai objek studi ilmu alam, sosial, dan humaniora. Ilmu alam adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari fenomena-fenomena alam berdasarkan observasi dan eksperimen yang dapat diukur secara ilmiah. Contohnya, fisika mengajarkan hukum gerak Newton di sekolah. Misalnya, bagaimana gaya mempengaruhi percepatan suatu objek. Yang kedua adalah humaniora. Humaniora adalah cabang ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemanusiaan dan kebudayaan. Ilmu ini berfokus pada kajian mengenai sejarah. Contohnya, sejarah memahami peristiwa sejarah dunia atau nasional seperti Perang Dunia II dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, ilmu sosial. Ilmu sosial adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan dan interaksi antara individu dalam masyarakat. Ilmu ini mencakup sosiologi. Contohnya adalah memahami bagaimana masyarakat terbentuk dan berfungsi, seperti mempelajari struktur kelas sosial atau pola interaksi sosial. Ilmu pendidikan klasifikasi mempunyai tujuan tajwid dan tata cara sholat. Tajwid adalah aturan-aturan dalam membaca Al-Quran dengan benar, baik dari segi makhraj, tempat keluarnya huruf maupun sifat-sifat huruf. Fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Contoh dari tajwid adalah mengajarkan di sekolah-sekolah Islam seperti bagaimana membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan aturan. Contoh dari fikih adalah kita mengajarkan bagaimana cara berwudu yang benar dan bagaimana cara menjalankan sholat yang benar. Untuk ilmu pendidikan mempunyai sumber empiris, rasional, dan Nah, di sini ilmu pendidikan mempunyai sumber empiris, rasional, wahyu, dan intuisionalis. Empiris adalah pengetahuan yang diperoleh melalui observasi dan pengalaman langsung. Contohnya, seorang siswa belajar bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius setelah mengamati percobaan di laboratorium. Rasional adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pikiran logis dan analisis. Contohnya, seorang siswa bisa memecahkan soal matematika yang rumit hanya dengan menggunakan logika dan rumus tanpa harus melakukan percobaan langsung. Yang ketiga adalah intuisi. Intuisi adalah seorang guru mungkin secara ada intuisi, pengetahuan yang didapatkan secara spontan tanpa proses berpikir panjang. Contohnya, seorang guru mungkin secara intuisi tahu cara terbaik untuk mendekati siswa tertentu berdasarkan pengalaman mereka dalam bertahun-tahun mengajar. Yang terakhir, wahyu, pengetahuan yang berasal dari Tuhan melalui kitab suci seperti Al-Quran. Contohnya, memahami hukum-hukum dalam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.